Halo Tribun Ambon, hari ini atau AHI yang akan hadirkan berita-berita terbaru dari Kota Ambon, Provinsi Maluku untuk Tribuners tentunya edisi hari ini 17 April 2024. Kita mulai dengan berita pertama Tribuners. Pedagang mulai tempati gedung baru Pasar Mardika Ambon. Para pedagang mulai menempati gedung baru Pasar Mardika Ambon pada Selasa 16 April 2024 kemarin, Tribuners. Pantauan tribunambon.com di lokasi, para pedagang mulai masuk dan ditunjukkan meja tempat mereka akan berjualan. Sebelum menuju ke meja pedagang, ribuan pedagang ini melalui proses administrasi terlebih dahulu. Kemudian oleh salah satu petugas diantarkan ke meja dan ditunjukkan fasilitas yang ada di tempat mereka berjualan. Para pedagang ikan dan sayur-sayuran ataupun bumbu dapur menempati lantai 1 dan lantai 2. Satu meja dengan panjang sekitar 3 meter tersebut ditempati 2 orang pedagang. Muhija, salah satu pedagang, mengatakan dirinya mendapatkan tempat di lantai 1 karena menjual ikan. Sebelumnya dia dan temannya Saifa berjualan di Pasar Arumbai. Dia melanjutkan untuk mendapatkan tempat di gedung baru tersebut, dirinya dan pedagang lain harus membayar biaya pendaftaran Rp600.000. Nantinya juga mereka akan membayar sekitar Rp20.000 per hari. Diketahui Tribuners gedung baru Pasar Mardika mulai direvitalisasi pada tahun 2021 dengan total anggaran senilai lebih dari Rp134 miliar. Gedung ini terdiri dari 4 lantai dan bisa menampung dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti eskalator, lift, ruangan menyusui, ruangan serbaguna, toilet, dan musala tersedia di gedung seluas 20,750 meter persegi itu. Ada 16 buah toilet yang terbagi di 4 kamar, maksud kami 4 buah di setiap lantai. Selain itu tersedia juga 4 buah toilet untuk disabilitas. Sebagai fasilitas publik, gedung Pasar Mardika memiliki sistem pemadam api yang memadai. Terlihat di setiap tiang gedung terdapat alat pemadam api ringan atau APAR, termasuk keseluruhan gedung dilengkapi fire sprinklers. Mama penjual apa boleh tahu? Ikan batu. Ikan batu. Hari ini Mama jadwal untuk apa? Bagaimana? Hari ini jadwalnya apa? Datang ke pasar baru? Datang mau lihat tambah ini supaya bagaimana ketemu tanam dapat tambah ini. Sebelumnya jualan di mana? Oh di Arumbai. Di pinggir jalan. Iya. Sekarang dapat tempat yang baru, gimana rasanya? Sesuai dengan adat sekarang. Memang kalau ada adanya kalau dapat apa ini ketemu sama. Mama tempat yang mana, Mak? Boleh tunjuk? Dibanding yang tempat yang dulu, sekarang bagaimana? Lebih bersih, lebih Dia ini ketemu tentang mau dapat tanpa ini karena ada pembikin tampaknya lagi. Sempat disebut gratis, Tribuners, ternyata pedagang gedung baru Pasar Mardika Ambon bayar pendaftaran Rp600.000. Para pedagang ternyata dikenakan biaya untuk mendapatkan tempat berjualan di gedung baru Pasar Mardika Ambon. Sejumlah pedagang ikan dan sayur menyebutkan mereka membayar Rp600.000 sebagai biaya pendaftaran. Salah satunya diungkap Saifa dan Muhija. Dua pedagang ikan ini mengatakan sudah membayar Rp600.000 untuk biaya pendaftaran. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang sempat ditegaskan sejumlah anggota DPRD Provinsi Maluku beberapa waktu lalu. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku Richard Rahakbau yang salah satunya menegaskan pedagang akan menempati gedung baru Pasar Mardika tidak dikenakan biaya apapun. Ketegasan tersebut diungkapkan Rahakbau kepada wartawan menyusul sejumlah oknum memperjualbelikan lapak di dalam gedung putih Pasar Mardika untuk meraup untung. Rahakbau mengatakan berdasarkan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan beberapa waktu lalu, diinformasikan tidak boleh ada yang memperjualbelikan ruko di gedung Pasar Mardika. Rahakbau menjelaskan untuk sistem pembagian lapak dalam gedung baru Pasar Mardika diprioritaskan kepada para pedagang yang dulunya menempati gedung putih. Setelah semua pedagang
Gedung Putih mendapat lapak, sisanya akan diberikan kepada paguyuban seperti APMA, IPMA, dan lainnya untuk dibagi merata. Tribuners, mari kita sama-sama menyimak megahnya gedung baru Pasar Mardika dan melihat langsung pembagian tata letak pedagang di dalam gedung baru ini. Secara bertahap, para pedagang mulai menempati gedung baru Pasar Mardika. Tribuners, pantauan tribunampon.com di lokasi pada Selasa 16 April 2024, gedung yang bakal menjadi ladang mencari nafkah para pedagang nampak megah dan mewah. Gedung yang dibangun dengan anggaran senilai lebih dari 134 miliar itu telah rampung dengan sejumlah fasilitas modern sebagai pendukungnya. Mulai dari eskalator, lift, ruangan menyusui, ruangan serbaguna, toilet, dan musola tersedia di gedung seluas 20.750 meter persegi itu. Ada 16 toilet yang terbagi 4 di setiap lantai Tribuners. Selain itu juga tersedia 4 ruang toilet untuk disabilitas. Sebagai fasilitas publik, gedung Pasar Mardika memiliki sistem pemadaman api yang memadai. Hal ini terlihat di setiap tiang gedung terdapat APAR atau alat pemadam api ringan. Termasuk keseluruhan gedung dilengkapi fire sprinkle. Gedung Pasar Mardika terdiri atas 4 lantai dengan pembagian, yakni pedagang sayur, buah, dan bumbu dapur ditempatkan di lantai 1 dan lantai 2 dengan jumlah sebanyak 568 meja dagangan. Pedagang ikan dan daging menempati lantai 1 dengan jumlah 89 meja dagangan. Pedagang pakaian dan sembako ditempatkan di lantai 3 sebanyak 394 meja, sementara sisanya 151 meja berada di lantai 1. Pedagang makanan siap saji di lantai 2, sementara lantai 4 ditempati juga oleh pedagang elektronik. Tribuners, kita ke berita lain. Dicemari sampah rumah tangga, warga tak lagi pakai air sungai di Waiheru untuk kebutuhan sehari-hari. Sungai di Waiheru, Kota Ambon, yang sebelumnya merupakan kebutuhan utama bagi warga sekitar, kini menghadapi ancaman akibat limbah rumah tangga warga di dekat bantaran sungai. Hal ini disebutkan salah seorang warga Waiheru, Ongen, bahwa pada periode 2015 hingga 2018, sungai ini masih menjadi sumber air yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan penggunaan air bersih lainnya. Bahkan diketahui pada 2016 lalu, Kodam 16 Patimurai dan Balai Sungai Maluku juga menaruh perhatian khusus sepanjang sungai ini dengan menanam ribuan pohon. Dijelaskan seiring waktu berjalan, pembangunan semakin ramai di dekat aliran-aliran sungai. Limbah rumah tangga juga dibuang langsung ke aliran sungai, sehingga warga enggan menggunakannya untuk keperluan sehari-hari mereka. Dia berharap dengan situasi seperti ini, rumah-rumah di bantaran sungai harus terkontrol dengan pengelolaan limbahnya. Diketahui Tribuners bahwa sumber mata air ini adalah salah satu sumber mata air bagi warga desa Waiheru, Kota Ambon.
Hati-hati Tribuners, ada 716 lubang di jalan provinsi dari Durian Patah hingga Negeri Mamala. Ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kecamatan Lehitu dengan Kota Ambon mengalami kerusakan parah di beberapa titik. Pantauan tribunambon.com di lokasi Selasa 16 April 2024, pada pukul 17.30 waktu Indonesia Timur, terdapat kurang lebih 716 lubang jalanan sepanjang sekitar 11 km, mulai dari kawasan Durian Patah atau Desa Hunut hingga Negeri Mamala. Veno, seorang pengendara motor, mengungkapkan bahwa kondisi jalan tersebut sangat membahayakan, terutama saat melintas di malam hari. Dijelaskan lubang-lubang tersebut sering menjadi ancaman bagi para pengendara. Warga setempat juga telah beberapa kali menambah lubang-lubang dengan semen secara swadaya, namun kerusakan kembali terjadi. Di sisi lain, Veno menerangkan bahwa besok atau hari ini Tribuners diadakan tradisi pukul sapu di Negeri Mamala dan Morella, di mana bakal ada ratusan bahkan ribuan pengunjung diperkirakan datang. Oleh karena itu, Tribuners, sangat penting bagi para pengendara untuk berhati-hati agar tidak terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Tribuners, kita ke berita politik. Bodewin Watimena tak masuk dalam deretan nama potensial calon wali kota Ambon asal PDIP. Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDI Perjuangan Kota Ambon, Gerald Mailoa, mengungkapkan adanya sejumlah figur yang berpotensi maju di pemilihan wali Kota Ambon. Setidaknya keluar 5 nama yang diunggulkan oleh PDI Perjuangan untuk nantinya bakal diusung di Bursa Pilkada Ambon. Dari nama yang keluar, tidak ada sosok Bodewin Watimena. Meski begitu, Tribuners, keputusan akan tetap bergantung pada hasil survei oleh PDI Perjuangan. Diberitakan, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Ambon mulai membuka penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Ambon untuk Pilkada 2024. Penjaringan ini dibuka terhitung pada 17 April hingga 30 April 2024 atau berlangsung selama 14 hari ke depan. Bagi yang ingin mendaftar, bisa langsung ke Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Ambon di Jalan Mahasin nomor 47, Kelurahan Mangga 2, Kota Ambon. Dengan waktu pendaftaran dimulai pukul 10.00 waktu Indonesia Timur hingga 17.00 waktu Indonesia Timur. Tim penjaringan dan penyaringan ini diketuai oleh Domingus Patileu dan Sekretaris Jeremias Tipiali. Tribuners, penumpang masih membludak di Pelabuhan Amahai pada hari terakhir arus balik. Hari terakhir arus balik Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah atau 2024 Masehi, penumpang masih membludak di Pelabuhan Amahai, Maluku Tengah pada Selasa 16 April 2024 kemarin. Pantauan tribunambon.com di lokasi, ratusan calon penumpang memadati kawasan pelabuhan setempat. Di antaranya mereka ada yang tidak kebagian tempat duduk atau seat, mereka pun rela berdiri di bagian dek belakang dan depan kapal cepat rute Amahai Tulehu itu.
Pelaksana Harian Syah Bandar Amahai Jeffrey saat diwawancarai mengatakan kepadatan penumpang sudah terjadi sejak 3 hari pasca Lebaran. Dia menjelaskan terjadi penumpang keberangkatan siang lantaran jatah keberangkatan dengan tiket gratis hanya berlaku pada kapal siang saja. Akibatnya penumpang yang menggunakan tiket gratis terpaksa harus menunggu dengan rute keberangkatan siang kemarin. Sebentar. Baik, terima kasih berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini untuk edisi 17 April 2024. Pantau terus berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com, follow juga akun Instagram dan Facebook, fanpage kami, juga kanal YouTube di Tribun Ambon. Saya Ajeng Hatalia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita jumpa besok dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.